Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang definisi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak pernah terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dan setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas perkembangan bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lain dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidup. Pengertian ekosistem menurut para ahli, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak pernah terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melarutkan komponen ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat mempelajari ekosistem. Karena mempelajari ekosistem sangat penting bagi kita, terutama makhluk hidup. Dengan adanya ekosistem, kita bisa lebih tahu rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan. Kita bisa lebih mengenal tentang alam lingkungan di sekitar kita. Manfaat mempelajari ekosistem bagi manusia dan lingkungan. 1. Menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. 2. Memberikan wawasan antara konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ikut menjaga dan merawat, mengelola dan melestarikan alam, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide pengenalan lingkungan alam sekitar. 4. Konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan sebagai peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. 5. Membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 6. Menyadari pentingnya peran alam kehidupan sehari-hari. 7. Dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungan dan kehidupan manusia sehari-hari alam semesta sehingga seperti saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem biotik dan abiotik. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem menyusun ekosistem ini sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup juga disebut sebagai komponen biotik, dan komponen tidak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Komponen biotik. Biotik berarti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada
yang ada di lingkungan sekitar kita, antara lain 1. Organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. 2. Organisme heterotrof atau konsumen memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dan organisme lainnya yang digunakan sebagai sumber energi makanan dan hewan. 3. Pengurai, yaitu organisme yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati ataupun sisa pencernaan. 4. Penghancur, yaitu organisme yang dapat menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen fisik kimia yang berperan sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan organisme. Komponen abiotik ini terdiri dari senyawa organik, anorganik dan sebagai faktor yang mengurangi distribusi organisme seperti 1. Suhu, yaitu suatu proses biologis yang mempengaruhi suhu tubuh organisme, misalnya mamala dan unggas yang membutuhkan energi untuk mengatur suhu tubuh. 2. Air, yaitu komponen kimia yang dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup. 3. Garam, yaitu komponen kimia yang dapat mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui proses osmosis sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan. 4. Cahaya matahari, yaitu komponen kimia yang membutuhkan organisme untuk melakukan fotosintesis. 6. Tanah dan bata, yaitu komponen fisik yang digunakan oleh organisme sebagai tempat tinggal dan berkembang biak. 6. Iklim, yaitu kondisi cahaya pada suhu tubuh daerah dalam waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan daur hidrologi. Daur hidrologi juga dikenal sebagai siklus hidrologi, merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara yang berurutan secara terus-menerus. Air yang ada di bumi kita ini jumlahnya relatif tetap dan sesuai mengalami siklus, dan siklus inilah yang disebut sebagai daur hidrologi. Perubahan yang dialami oleh air di muka buminya terjadi pada sifat bentuk dan juga pembesarannya. Dalam daur ulang atau siklus hidrologi, air akan selalu mengalami perubahan dan juga perubahan wujud atau bentuk selama siklus hidrologi tersebut berlangsung. Air akan mengalami gerakan dan juga perubahan wujud secara berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini memiliki wujud cair, gas, dan juga padat. Dan hal ini juga sangat penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan siklus hidrologi ini, yakni sinar matahari atau lapisan sinar matahari. Daur ulang atau siklus hidrologi alam berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Interaksi pada ekosistem air tawar. 1. Danau. Ekosistem danau merupakan ekosistem mencakup wilayah berupa
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Interaksi pada ekosistem air tawar. 1. Danau. Ekosistem danau merupakan ekosistem mencakup wilayah berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri berupa interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem danau ini merupakan ekosistem air tawar dan biasanya dihuni oleh semua filum hewan. Ada salah satu hewan yang menghuni ekosistem air tawar, yakni nekton. Kemudian tingkat hewan yang tinggi yang berada di ekosistem danau ini misalnya adalah ikan lele, ikan bandeng, ikan mas, dan ikan lainnya. 2. Ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah badan air yang mengalir dalam suatu arah. Suatu air dingin, jelas, dan mengandung kurang sodium dan makanan. Aliran air dan gelombang secara kontan memberikan oksigen ke dalam air. Interaksi pada ekosistem air laut. 1. Hutan bakau. Disebut juga hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di dalam air payu dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadinya perlumpuran dan akumulasi bahan organisme, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gemparan ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendap lumpur yang dibawanya dan dari hulu. 2. Pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di pasir, tanaman gunduk yang impuls, face crab, berdebar gelombang, dan tahan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menyebar tebal dan subur. 3. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.